Dalam era pertanian modern yang semakin berkembang, upaya untuk mencari solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin penting. Salah satu inovasi yang muncul untuk mendukung pertanian berkelanjutan adalah pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Pembuatan MOL dalam konteks pertanian bukan hanya sekedar upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme lokal, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida sintesis. MOL adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Bahan dasar tersebut dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, maupun limbah organik rumah tangga. Nah, langsung saja ini merupakan tahap pembuatan MOL. Adapun alat dan bahan yang digunakan tuh cukup simple, ada daun gamal secukupnya dan air kelapa 10 liter serta alat yang digunakan yaitu jerigen besar sebagai wadah MOL. Langkah pertama yaitu memotong daun gamal setipis mungkin agar mempermudah pada saat proses fermentasi. Kemudian memasukkan daun gamal yang telah dipotong ke dalam wadah besar yaitu jerigen besar dan menuangkan air kelapa 10 liter ke dalam jerigen besar. Setelah daun gamal dan air kelapa tercampur, jangan lupa menutup wadah jerigen dan mengaduknya. Nah, langkah selanjutnya, setiap hari MOL digoyang-goyang agar mempercepat dan membantu proses fermentasi. Dan pada saat digoyang-goyang, tidak lupa membuka tutup jerigen agar gas yang ada di dalam jerigen keluar. A few moments later. Setelah 3 minggu, MOL sudah dapat dipanen. Pada proses panen, MOL disaring agar terpisah dari sisa-sisa daun gamal. Ini merupakan hasil MOL yang didapatkan dan sudah dapat digunakan. Langkah selanjutnya dilakukan pengukuran pH terhadap hasil MOL yang didapatkan. Alat yang digunakan yaitu cawan Petri, hasil MOL, dan kertas ukur lakmus. Tuang MOL ke dalam cawan Petri dan sudah dapat diukur menggunakan kertas ukur lakmus. Bisa dilihat perbedaan dengan kertas lakmus yang belum dicelupkan. Hasil pH yang didapatkan yaitu pH 4 yang mengartikan bahwa bakteri yang didapat merupakan bakteri gram negatif. Kenapa bisa mendapatkan gram negatif? Karena dalam MOL, komponen utama cairannya yaitu air kelapa, di mana air kelapa mengandung bakteri Acetobacter pseudomonas merupakan bakteri gram negatif yang mampu menghasilkan senyawa selulosa. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengenceran. Ini dilakukan agar konsentrasi larutan MOL yang semulanya pekat menjadi lebih encer. Pengenceran yang dilakukan yaitu sebanyak 3 kali pengenceran yang bertujuan agar penumbuhan koloni bakteri tidak terlalu banyak. Menggunakan vortex stirrer agar larutan di dalam tabung reaksi tercampur. Setelah itu, dilakukan penumbuhan koloni bakteri ke dalam media yang sudah disiapkan menggunakan mikropipet. Kemudian meratakan larutan yang sudah dituang agar mengenai semua permukaan media. Cawan Petri ditutup dan diberikan label dan diinkubasi selama 3 hari. Nah, ini merupakan hasil inkubasi selama 3 hari. Terlihat bahwa salah satu cawan Petri sudah memiliki pertumbuhan koloni bakteri dan siap untuk diisolasi. Tahap selanjutnya yaitu isolasi bakteri dari media sebelumnya ke media yang baru, bertujuan agar memperoleh biakan yang murni. Pemurnian isolat bakteri dilakukan dengan menggunakan metode cawan gores atau metode stick plate, di mana menggunakan jarum OC sebagai alat untuk menggores. Setelah itu, cawan Petri di-wrap menggunakan plastik wrap dan memberikannya label.
Kemudian hasil isolasi bakteri diinkubasi selama 2 hari. Ini merupakan hasil biokan murni yang didapatkan. Selanjutnya adalah proses identifikasi bakteri dari mol dilakukan dengan cara pewarnaan gram. Langkah pertama, pembersihan objek gelas menggunakan alkohol dan tisu. Langkah kedua, pengambilan bakteri mol pada media cawan Petri menggunakan jarum OC yang telah disterilisasikan di bunsen dan meletakkan bakteri pada objek gelas yang sudah diberi Aquades sebanyak 1 tetes, kemudian sebarkan menggunakan jarum OC. Langkah ketiga, lakukan fiksasi atau pelekatan pada nyala api bunsen sehingga air yang ada pada objek gelas menguap atau kering. Langkah keempat, teteskan dengan kristal violet sampai menutupi atau mengcover bakteri yang telah kita oleskan tadi. Tunggu sampai 1 menit dan bilas menggunakan Aquades sampai larutan kristal violet bersih atau habis. Langkah kelima, teteskan dengan reagen yang kedua yaitu Lugol hingga menutupi bagian bakteri, kemudian diamkan selama 1 menit dan bilas dengan Aquades hingga bersih. Langkah keenam, teteskan dengan pewarnaan safranin selama 10 detik, kemudian bilas dengan Aquades dan lakukan fiksasi atau pelekatan pada nyala api bunsen sehingga Aquades menguap dan kering. Langkah ketujuh yaitu mengidentifikasi isolat di mikroskop. Hasil yang kita dapat pada identifikasi bakteri pada pewarna gram adalah hasilnya gram negatif. Tahap terakhir yaitu tahap pengaplikasian mol. Siram tanaman cabai dengan takaran mol sebanyak 20 ml dengan melakukan penyiraman pagi dan sore hingga tanaman cabai ada perbedaan. Hasil pengaplikasian mol bisa dilihat pada tanaman cabai yang disiram menggunakan mol tumbuh lebih cepat dan terlihat subur, berbeda dengan kontrol. Adapun kesimpulan dalam praktikum ini yaitu mol merupakan larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Karena dalam mol komponen utama cairannya yaitu air kelapa yang mengandung bakteri Acetobacter selenium yang merupakan bakteri gram negatif yang mampu menghasilkan senyawa selulosa. Larutan mol mengandung unsur hara mikro dan makro dan mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombakan bahan organik dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman.